Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode-episode sebelumnya diceritakan bagaimana kekejaman dan penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan umat Islam pada masa awal yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah. Ketika kezaliman itu memuncak, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengumpulkan para pengikut beliau dan sambil menunjuk arah ke barat, beliau SAW mengatakan tentang suatu negeri di seberang lautan, tempat orang tidak dibunuh karena berganti agama, tempat mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diganggu, dan di sana ada seorang raja yang adil. Sebaiknya mereka pergi ke sana, mungkin perubahan suasana akan membawa perbaikan dan keamanan. Sekitar tahun 613 atau 615 Masehi, berangkatlah serombongan kaum muslimin menuju negeri Abyssinia atau Habsah. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini kemudian dikenal juga sebagai hijrah pertama. Pada masa itu, di wilayah Abyssinia berdiri kerajaan Aksum yang beragama Kristen. Wilayah kekuasaannya meliputi Ethiopia dan Eritrea saat ini. Para rajanya dikenal atau mendapat gelar Negus, sedangkan Raja Aksum yang berkuasa pada saat itu kemungkinan adalah Asma bin Abjar. Asma bin Abjar bisa jadi adalah Negus Armah dan Ela Saham. Serombongan kaum muslimin itu yang terdiri dari wanita, pria, dan anak-anak mengikuti nasihat Rasulullah SAW berangkat ke Abyssinia. Tercatat di antara para sahabat yang hijrah ke Abyssinia adalah Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin kelompok pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jasi ibnu Riyab, Abdullah ibnu Jas, Utsman bin Affan, Ruqayyah, istri Utsman bin Affan, Abu Huzaifah bin Utbah, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Mushab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abdul Asad, Ummu Salamah, istri Abdullah bin Abdul Asad, Utsman bin Mahzun, Amir bin Rabi'ah, dan Laila binti Abi Asma, istri Amir. Hijrah berskala kecil dan sangat mengharukan. Orang-orang Arab memandang diri mereka sebagai penjaga Ka'bah, dan memang demikian kenyataannya. Untuk meninggalkan Mekah adalah suatu peristiwa yang sangat pahit, dan tidak ada seorang Arab pun yang mau berbuat demikian kecuali jika kehidupannya di Mekah sudah sama sekali tidak mungkin. Sementara itu, orang-orang Mekah tidak sudi membiarkan gerakan semacam itu. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang menjadi mangsa itu melarikan diri dan mempunyai kesempatan sedikit untuk hidup di tempat lain. Maka rombongan itu membuat persiapan untuk perjalanan itu dengan diam-diam dan sangat rahasia, dan keberangkatan pun terpaksa dilakukan tanpa minta diri dari sanak saudara dan handai tolan. Tetapi keberangkatan mereka disetujui juga oleh beberapa orang dan tidak urung memberi kesan kepada mereka. Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah Islam yang kedua, pada saat itu masih belum beriman dan menjadi musuh penganiaya kaum muslimin. Secara kebetulan, beliau berjumpa dengan beberapa anggota rombongan itu. Seorang di antara mereka adalah seorang wanita, Ummu Abdullah. Ketika Umar melihat perkakas rumah tangga telah dipak dan dimuat di atas binatang angkutan, beliau dengan segera mengerti bahwa rombongan itu akan meninggalkan Mekah untuk mencari perlindungan di tempat lain. "Apa kalian akan pergi?" tanyanya. "Betul. Tuhan menjadi saksi ini," jawab Ummu Abdullah. "Kami akan pergi ke negeri lain karena kalian memperlakukan kami sangat keji di sini. Kami tidak akan kembali sampai Allah ridho membuat kami hidup aman." Umar sangat terkesan dan berkata, "Tuhan beserta kamu." Ada rasa haru di dalam suaranya. Adegan yang diam-diam itu mengacaukan pikirannya. Ketika kaum Mekah mengetahui hal itu, diberangkatkan oleh mereka suatu rombongan pengejar. Mereka sampai ke pantai, tetapi didapati mereka pelarian-pelarian itu sudah naik kapal. Karena tidak berhasil menyusul mereka, mereka memutuskan untuk mengirim delegasi ke Abyssinia untuk menghasut raja agar membenci pelarian-pelarian itu dan membujuknya agar menyerahkan mereka kembali ke Mekah. Mereka mengirim dua orang penting mereka disertai dengan banyak bekal dan hadiah-hadiah bagi sang raja. Seorang di antara delegasi kaum kufar Mekah itu bernama Amir bin Al-As yang di hari kemudian masuk Islam dan menjadi panglima Islam yang berjasa merebut negeri Mesir. Delegasi itu berangkat ke Abyssinia menemui raja dan bersekongkol dengan pejabat-pejabat istana. Orang-orang Quraisy menginginkan agar Raja Negus mengembalikan kembali kaum muslimin ke Mekah bagaimanapun caranya. Tetapi raja itu sangat tegas, walaupun mendapat tekanan dari delegasi dan para pejabat istananya, ditolaknya penyerahan rombongan pelarian itu kepada para pengejar mereka. Delegasi itu pulang dengan kecewa. Tetapi setiba di Mekah, mereka membuat rencana baru untuk memaksa orang-orang muslim itu kembali sendiri dari Abyssinia. Kepada kafilah-kafilah yang menuju ke Abyssinia disebarkan desas-desus bahwa seluruh Mekah telah menerima Islam. Ketika kabar itu sampai ke Abyssinia, beberapa orang muslim dengan gembira pulang kembali ke Mekah. Tetapi setibanya di Mekah, mereka ketahui bahwa kabar itu hanya isapan jempol dan tipuan belaka. Beberapa orang kembali lagi ke Abyssinia, tetapi sebagian lain memutuskan tetap tinggal di Mekah lagi. Di antara mereka terdapat Utsman bin Mahzun, anak salah seorang pemimpin kabilah Mekah.
Utsman mendapatkan perlindungan dari sahabat ayahnya, Walid bin Mughirah, dan dapat hidup dengan aman tentram. Tetapi disaksikannya bahwa orang-orang muslim lainnya terus menanggung penderitaan aniaya yang kejam. Hal itu menjadikannya sangat gelisah. Ia pergi kepada pelindungnya, Walid bin Mughirah, untuk membatalkan kesediaan mendapatkan perlindungan. Ia merasa tidak patut mendapat perlindungan sementara orang-orang muslim lainnya terus menderita. Walid mengumumkan hal itu kepada kaum Mekah. Pada suatu hari, Labid, ahli syair kenamaan dari Arabia, duduk di antara para pemimpin Mekah membawakan syairnya. Dibacanya satu baris yang mengandung arti bahwa segala karunia akan habis juga akhirnya. Utsman dengan tegas menyangkalnya dengan berkata, nikmat-nikmat surga itu kekal. Labid yang tidak biasa disangkal demikian naik darah dan berkata, kaum Quraisy, tamu-tamumu tak pernah dihina demikian sebelum ini. Sejak mana cara ini dimulai? Untuk menenteramkan hati Labid, salah seorang dari antara para pendengar bangkit dan berkata, teruskan dan jangan hiraukan orang tolol itu. Utsman menegaskan bahwa ia tidak mengatakan sesuatu yang tolol. Hal itu membangkitkan marah orang Quraisy. Ia menyergap Utsman dan memukul keras matanya. Walid hadir pada peristiwa itu. Ia adalah sahabat karib ayah Utsman. Ia tidak sampai hati melihat perlakuan itu terhadap anak almarhum sahabatnya. Tetapi Utsman tidak lagi secara resmi dan dalam perlindungannya, dan adat Arab melarangnya sekarang untuk berpihak kepadanya. Jadi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam setengah marah dan setengah kesal disapanya Utsman, wahai anak sahabatku, kamu dapat menyelamatkan matamu andaikan kamu tidak membatalkan perlindunganku. Kamu hanya dapat menyesali dirimu terhadap berbuat demikian. Utsman menjawab, aku telah mengharapkan ini. Aku tidak mengeluh kehilangan mata satu, sebab mata yang satu lagi pun sudah sedia menunggu nasib yang sama. Ingatlah, selama Rasulullah SAW menderita, kami tidak menghendaki keamanan. Akhirnya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan umat Islam mendapatkan keamanan dan kemerdekaan, maka umat Islam yang hijrah ke Abyssinia pun mendapatkan karunia untuk mengikuti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.